Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, video ini adalah lanjutan dari video yang pernah kita buat beberapa waktu yang lalu. Video mengenai tentang limbah batang singkong yang kita proses menjadi salah satu bahan untuk membuat pakan ternak kambing kami. Nah, sahabat Jaya, dari video tersebut itu muncul banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar dan juga melalui chat WA kami, dan beberapa pertanyaan itu memang kami belum sempat untuk membalasnya. Maka dari itu kita buat video lanjutan terkait dengan video batang singkong yang pernah kita buat beberapa waktu yang lalu. Nah, sahabat Jaya, hampir dari semua bagian dari tanaman singkong itu manfaatnya sangat-sangat bagus, baik untuk kita maupun untuk ternak. Bahkan sahabat Jaya, singkong dijadikan makanan pokok untuk saudara-saudara kita di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini. Nah, sahabat Jaya, kalau untuk batang singkongnya seperti ini memang sangat bagus kalau mau kita berikan pada ternak. Nah, terutama bagian-bagian yang masih agak muda. Nah, seperti ini. Nah, ini kan habis diambil daunnya. Nah, ini yang separuh ke atas ini masih muda. Nah, ini sangat bagus. Dan apabila ternak kita sapi, ini pun bisa diberikan langsung pada sapi. Ini masih dikonsumsi. Ini masih dilahap. Nah, hanya saja untuk memaksimalkan batang singkong ini agar lebih maksimal lagi, nah, kita bisa gunakan chopper atau mesin giling untuk menghaluskan batang ini sehingga bisa dikonsumsi keseluruhan. Nah, seperti ini sahabat Jaya. Nah, ini kita ada contohnya yang sudah kita tepung, yang sudah kita haluskan. Kalau sudah kita tepung seperti ini, nah ini sangat disukai sama ternak. Apalagi kondisinya masih agak hijau seperti ini. Nah, ini sangat bagus dan sangat disukai oleh ternak-ternak kita. Jadi kalau sudah kita giling atau kita haluskan seperti ini kita bisa simpan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sampai 8 bulan pun bisa, dengan catatan kita padatkan. Setelah itu kita tutup rapat sehingga tidak ada lagi udara yang di dalam tong ini. Dengan cara seperti ini kita bisa menyimpan dalam jangka lama, dan karena di sini kedap udara, di situ sudah terjadi proses fermentasi. Nah, sahabat Jaya, kalau untuk batang singkong sendiri memang sangat bagus. Hanya saja saya tidak menyarankan untuk digunakan sebagai pakan ternak yang khusus. Jadi hanya batang singkong saja yang kita berikan, baik itu mau dicacah ataupun digiling. Kalau memang hanya batang singkongnya saja itu kurang bagus, karena kandungan protein yang ada di batang singkong itu hanya 3–5%. Akan lebih bagus lagi kalau kita gunakan dari keseluruhan, yaitu dari singkongnya yang kita gaplek dan kita haluskan, dan juga dari daunnya, sehingga singkong, batangnya, dan juga daunnya. Kalau untuk di singkongnya itu memang kandungan karbohidratnya 36–38%, dan juga kalorinya juga cukup bagus, sehingga kalau singkong kita padukan dengan batangnya, nah itu sudah bagus. Nah, sumber proteinnya itu bisa kita dapatkan dari daunnya. Nah, sudah banyak penelitian tentang daun singkong ini, kandungan protein kasarnya mencapai 30 bahkan sampai 33% kandungan protein kasarnya. Dan kalau pertanyaannya, bagaimana caranya menghilangkan sianidanya di tanaman singkong, baik itu di singkongnya, di batangnya, ataupun di daunnya. Nah,
Untuk menghilangkan sianida yang ada di tanaman singkong ini itu sangat mudah, yaitu biasanya dengan kita proses pemanasan itu biasanya dengan kita chopper atau kita haluskan. Nah, itu terjadi proses pemanasan. Nah, dengan cara itu biasanya bisa mengurangi kandungan sianida yang terkandung di tanaman singkong ini, baik di singkongnya, di batangnya maupun di daunnya. Nah, cara yang lebih efektif lagi itu dengan cara kita giling dan kita fermentasi dalam waktu-waktu tertentu, itu bisa menghilangkan racun atau sianida yang terkandung di tanaman singkong, baik di batang maupun di daunnya. Nah, sahabat Jaya, sebenarnya hampir semua peternak itu sudah tahu bahwa tanaman singkong ini sangat bagus untuk kita gunakan sebagai campuran atau sumber pakan untuk ternak-ternak kita. Hanya saja belum memanfaatkan. Nah, sahabat Jaya, semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat kita yang bertani singkong. Nah, sehingga bisa memanfaatkan hasil taninya itu dari umbinya sampai pucuk daunnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, dengan cara singkongnya mungkin bisa kita jual, itu untuk kebutuhan sehari-hari kita, dan juga batangnya bisa kita giling atau kita bisa hancurkan. Nah, itu untuk sumber pakan yang kita campur dengan daunnya. Nah, dan kalau memang kita untuk sumber karbohidratnya itu kita bisa manfaatkan limbahnya dari singkongnya itu tadi, yaitu ampasnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai sumber karbohidrat dan juga energi, sehingga dalam kita menanam singkong itu bisa termanfaatkan semuanya. Nah, sahabat Jaya, kurang lebih demikian. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat Jaya yang saat ini sedang bertani singkong, atau untuk sahabat-sahabat peternak, agar kita juga bisa menanam singkong sebagai sumber penghasilan dan juga bisa berkesinambung dengan usaha ternak yang kita jalani. Nah, sahabat Jaya, mudah-mudahan dengan video ini pertanyaan-pertanyaan sahabat Jaya yang sudah masuk ke kolom komentar kami dan juga masuk ke WA kami bisa sedikit terjawab. Dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan ditulis kembali di kolom komentar. Meskipun lambat, tapi insya Allah akan kami jawab. Nah, sahabat Jaya, kurang lebih demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.